Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiawan. Saya Muhammad Fikri. Saya Anggi Desiro. Saya Unggal Haji. Saya Besiara Hanum. Saya Nidia Nurneldis. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video dengan judul materi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila, yaitu Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu nilai salah satunya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan. Contohnya, salah satunya orang yang sedang sholat. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap saling menghormati antar pemeluk agama merupakan cerminan dari sila Pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini kita ketahui terdapat banyak sekali, ada agama Islam, ada Protestan, ada Kristen, dan Hindu di daerah sini. Tetapi di saat agama Islam itu sedang mengadakan sholat atau kegiatan agama, yang penganut agama lain tidak itu mengganggu atau tidak mengusik, itu bukti bahwa nilai itu ketuhanan Islam yang berupa sikap saling menghormati terwujud di negara ini. Nilai yang terkandung di sila pertama Pancasila adalah menjalin komunikasi dengan baik. Contohnya, di dalam bermasyarakat, kita harus berbicara dengan baik dan sopan kepada saudara kita yang berbeda keyakinan dan agama dengan kita. Nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa contohnya adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Contohnya di sekolah ada guru dan siswa-siswa yang berbeda agama, tetapi mereka saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Contohnya di kala mereka sedang sholat, mengaji, dan lain-lain. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama Pancasila yang mengajarkan bangsa Indonesia untuk menyatakan dan memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya tekanan dari pihak dalam maupun pihak luar. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu merupakan agama-agama yang telah diakui keberadaannya oleh aparatur pemerintah negara Indonesia dan bangsa Indonesia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah agama terbanyak di dunia. Bukti adanya negara Indonesia dan bangsa Indonesia berhak dan wajib menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa telah diamanatkan di dalam peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah negara Indonesia, seperti telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya telah diamanatkan juga di dalam ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan dalam indikator religius poin pertama, terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Bangsa Indonesia dengan akhlak mulia yang baik, yaitu dengan berpedoman teguh kepada yang satu, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikandung di dalam sila pertama Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazira, NIM 12020723488 dari kelas PIHG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Hafiz Fakta Birawa dengan NIM 12020714667. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Ramadhani, NIM 12020716037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfonda Michael dengan NIM 120207158889 dari kelas IHG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsal, NIM 120207141750 dari kelas IHG Ilmu Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Manafrianto, NIM 12007148871 dari kelas PIHG. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu menghargai dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, saling mengasihi dan menghargai sesama manusia, tidak memaksakan kehendak satu sama lain, menyelesaikan masalah secara baik-baik dengan bermusyawarah, menjaga keamanan, kerukunan, dan menjauhkan diri dari segala macam bentuk pertikaian dan kekerasan dalam bermasyarakat. Kebersamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Atau saling menghargai walaupun berbeda, tidak meremehkan seseorang baik berdasarkan suku, ras, agama, kedudukan sosial, dan lainnya. Nah, nilai Pancasila adalah mengembangkan sikap saling menghormati sama manusia dan saling tengah rasa, menghormati hak orang lain, mengendalikan sikap terhadap orang lain, dan memiliki rasa tanggung jawab. Yaitu mengembangkan nilai tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti mendengar pendapat orang lain, rendah hati, dan menganggap bahwa semua orang itu sama, serta belajar untuk bijaksana. Bangsa Indonesia menganggap dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan mengembangkan sikap hormat menghormati antar negara atau bangsa lainnya. Tidak merendahkan negara ataupun bangsa lainnya, saling menghormati dan saling membantu jika ada negara ataupun bangsa lainnya yang meminta bantuan. Nilai-nilai terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu melakukan kegiatan kemanusiaan, menolong yang mendapat musibah, bergotong royong, dan menggapai dan menegur orang yang berbuat salah, serta menghargai dan menerima keputusan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Pramata Pertiwi. Saya Miftah Ilmi. Saya Muhammad Ardan. Saya Agung Birantara. Perkenalkan, saya M. Harifin. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga. Pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin yang berlatar putih sebagai simbol negara Indonesia. Pohon beringin bermakna sebagai tempat berteduh dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Tetapi, walaupun memiliki akar yang banyak, setiap akar selalu berada pada pohon yang sama. Inilah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga. Yang pertama, mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar roda ekonomi domestik berputar. Nah, dampak positif yang dapat kita ambil dari mencintai produk dalam negeri yang pertama, meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap tanah air, meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang ras, suku, dan agama, yakni dengan saling tolong-menolong dan saling menghargai, karena kita adalah tanah air yang satu, yaitu tanah air Indonesia. 3. Senantiasa berjuang dan mengharumkan nama Indonesia di berbagai bidang, tingkat nasional maupun internasional. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Mereka harus mengambil suatu keputusan yang baik dan mereka harus bisa mendengarkan keluh kesah masyarakatnya. Ini. 2. Kekeluargaan harus diutamakan. Di sini setiap masalah atau perkara harus diselesaikan secara bersama-sama. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya. 3. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Maka rakyatlah yang memegang kekuasaan negara, sehingga pemerintah negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
keempat, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini bertujuan agar keputusan memiliki nilai keadilan dan mengutamakan kepentingan semua pihak. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Ketika terjadinya masalah, maka kita harus menyingkirkan masalah tersebut. Lalu setelah masalah tersebut terjadi, maka kita harus merundingkan agar mendapatkan solusi dan tidak merugikan pihak manapun. Yang keenam, tidak memaksa kehendak orang lain. Orang bebas untuk berpendapat. Sebagai bangsa Indonesia, tetaplah mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan sendiri atau golongan tertentu. Ingatlah, bijaksanalah dalam membuat kebijakan. Salam sila keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fajar Kurniawan, NIM 12020714653. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Windri Fauzia Hikmah, NIM 1202007236111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisti Marjariani Putri dengan NIM 12020723620. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Putri Ramadhani dengan NIM 12020241880. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramadanti, NIM 12020723887. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faizah, NIM 1202072372369. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang sila kelima. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memiliki lambang, yaitu lambang padi dan kapas. Kenapa ya pada sila kelima ini dilambangkan dengan lambang padi dan kapas? Simak video selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa sila kelima ini dilambangkan dengan lambang padi dan Sila kelima ini dilambangkan dengan lambang padi dan kapas dikarenakan kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan sosial di mana tidak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya. Namun hal ini bukan berarti bahwa negara Indonesia memakai ideologi komunisme. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan, tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Bergotong royong. Sikap gotong royong ialah menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dan merasakan hasilnya secara adil. Nilai-nilai yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu bersikap adil dan tidak memilih nilai teman. Maksudnya, bertemanlah dengan siapa saja, asal dia tidak membawa hal yang negatif dan tidak merugikan kita. Karena dalam berteman, semua orang itu sama, maupun dia muslim, maupun dia non-muslim, maupun dia kaya, ataupun miskin. Salah satu sikap adil di masyarakat yang memang sangat dibutuhkan. Karena saat ini bantuan dari pemerintah justru tidak tepat sasaran. 3. Memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyeberang melalui zebra cross jika sedang lampu merah. Selanjutnya, sikap adil di masyarakat adalah dengan memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk Dari semua nilai yang sudah dijabarkan, kesimpulannya Pancasila sudah relevan dengan bangsa Indonesia, yaitu yang terdiri atas ada istiadat, budaya, dan ras. Yang pertamanya yang menakjubkan Pancasila yang pertama dari common denominator menjadi common group. Bagaimana caranya? Ialah cara yang pertama memedomani dan memahami Pancasila itu. Bagiku, kalau Pancasila sudah dipedomani, semua aspek dari segi ekonomi, sosial, budaya pasti terlaksana dengan baik, apalagi dalam hal berbangsa. Untuk itu, bagi kita semua warga negara yang baik, tegakkanlah Pancasila tersebut karena sudah sesuai dengan suku bangsa, ras, dan adat istiadat kita. Terima kasih.